Jadi dalam menganalisis sampel genetik mikrosatelit itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada ekstraksi, kemudian ada amplifikasi, dan yang terakhir ada elektroforesis. Jadi ekstraksi yang pertama itu untuk memisahkan DNA dari organel sel, kemudian amplifikasi itu untuk memperbanyak DNA-nya, dan yang terakhir itu elektroforesis untuk melihat hasil dari struktur maupun hasil dari aral-aral tersebut. Jadi mari kita lihat apa saja tahap-tahapan yang digunakan untuk menganalisis sampel genetik. Jadi ini alat yang pertama untuk proses ekstraksi, namanya biosafety cabinet, yang fungsinya untuk mensterilkan alat dan bahan. Jadi ketika kita melakukan ekstraksi, kita melakukannya semua di sini, alat dan bahan semua di sini, hanya tangan kita saja yang boleh masuk untuk di sini. Jadi sebelum kita menggunakan alatnya, kita hidupkan dulu alatnya selama 2 jam dengan menggunakan toggle power di sini untuk dihidupkan, lalu yang power yang di sini. Nah, jadi setelah kita nanti menghidupkan ini selama 2 jam, kita semprot dulu pakai alkohol 70%, lalu kita lap agar lebih steril lagi. Kemudian kita tekan tombol TV, fire, dan waktunya. Kemudian kita tunggu selama 2 jam. Setelah kita menggunakan alatnya, lalu kita tutup sampai di garis UV-nya, lalu kita hidupkan UV, kita hidupkan lampunya, kita hidupkan kipasnya. Nah, kita tunggu 2-3 menit. Setelah itu kita semprot lagi menggunakan alkohol 70%, kita lap, lalu baru kita matikan. Matikan UV-nya dulu, terus lampunya, terus kipasnya, lalu power kita matikan, mematikan semua power yang di samping tangan. Jadi alat yang kedua itu namanya Sigma Microcentrifuge 1-14.000 rpm. Alat ini berfungsi untuk memisahkan larutan pada saat proses ekstraksi berlangsung. Jadi cara menghidupkannya, ada tombol powernya di belakang, kita hidupkan, kemudian buka di tombol pembukanya, lalu cabut tutupnya, kemudian kita masukkan tutup ekstraksi di sebelah sini, tetapi memasukkan tutupnya harus seimbang. Jadi kalau misalkan punya ada sampel 10, masukkan 5 di sebelah sini, 5 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan, lalu tutup lagi, kemudian tutup. Untuk kecepatannya dan untuk programnya tergantung pada proses ekstraksi yang mana yang sedang berlangsung. Kemudian tekan start. Setelah selesai, tekan buka kembali. Buka tutupnya, ambil tutupnya, kemudian tutup kembali, tutup alat. Kemudian ini alat yang ketiga, ini namanya Vortex V1 Plus dari Biosan. Fungsinya adalah untuk mengaduk larutan. Caranya adalah menggunakan tombol power saja selama waktu yang diperlukan, yaitu sekitar 10-15 detik, kemudian dimatikan. Lalu alat yang keempat itu ada thermoshaker. Jadi fungsinya adalah untuk memanaskan DNA hasil ekstraksi agar bisa memecahkan senyawa-senyawa DNA yang ada di sampel tersebut. Jadi cara penggunaannya adalah dengan menggunakan tombol power yang ada di belakang alat. Nah, jadi sebelum penggunaan alatnya, kita harus menghidupkan dulu dengan cara memanaskan sampai suhunya 60 derajat. Kemudian, ketika kita ingin menggunakannya, tekan waktu yang diperlukan. Misalkan menggunakan waktu selama 30 detik. Kemudian cara menghidupkannya dengan cara tekan F3. Kemudian setelah selesai penggunaan, kita tekan RPM kembali, lalu kita matikan alatnya. Lalu alat yang kelima ada nanofotometer yang berfungsi untuk mengecek
hasil kuantitas dari DNA hasil ekstraksi. Cara penggunaannya adalah dengan menghidupkan tombol-tombol yang ada di belakang. Jadi hasil ekstraksi yang sudah kita kerjakan, kita cek di sini hasilnya, kuantitasnya. Jadi agar kita bisa menggunakan apakah hasil ekstraksi tersebut bisa kita gunakan untuk amplifikasi atau sebaiknya kita ulang kembali ekstraksi. Jadi alat ini dikalibrasi dulu menggunakan buffer AE yang nanti dari DNSI, paketan dari DNSI. Nah, jadi setelah itu kita menggunakan, karena kita menggunakan DNA, jadi kita mengklik tombol nucleic acid. Kemudian kita kalibrasi. Setelah kita kalibrasi baru kita masukkan sampel. Setelah itu, setelah sampel selesai, kita tekan tombol home. Kita matikan dengan tombol power yang ada di sebelah kiri. Kemudian ini ada homogenizer dan ada grinding rod. Jadi kedua alat ini berfungsi untuk menghancurkan sampel DNA. Jadi alatnya yang pertama, grinding rodnya dimasukkan ke homogenizernya, lalu ditekankan. Kemudian cara menghidupkannya dengan menekan tombol yang ada di atasnya, ada on-off. Jadi akan hidup, lalu dimasukkan ke dalam tube dan sampelnya akan hancur. Setelah itu matikan setelah sampelnya hancur, kemudian buka grinding rodnya dari homogenizer. Ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan amplifikasi DNA, Lab Cycler Sequencer. Jadi caranya adalah membuka alatnya, lalu memasukkan sampel DNA, lalu ditutup. Kemudian kita klik files, kita klik edit. Jadi di sini akan ada beberapa pilihan sampel yang akan kita running. Jika kita ingin mencoba dari jumlah spesies, misalkan kita klik edit, kita lihat stepsnya. Di sini akan ada temperaturnya. Jadi ada 5 step yang akan dilakukan. Yang pertama ada predenaturasi, ada denaturasi, ada annealing, ada extension dan final extension. Kemudian ada waktunya. Setelah itu, setelah semua sudah cocok, kita klik tombol close, kita klik run, kita klik tombol start, dan kita tunggu. Kemudian setelah selesai, kita buka, lalu kita ambil sampelnya dan kita tutup alat. Jadi alat selanjutnya ada UV for PCR. Jadi fungsi alat ini adalah untuk melakukan pengertian sampel di dalamnya. Jadi untuk sampel tetap dalam keadaan steril. Jadi dibuka di dalam pintunya, lalu hanya tangan saja yang boleh masuk ke dalam. Kemudian setelah selesai, ditutup kembali. Jadi alat selanjutnya adalah beberapa micropipette, dengan fungsinya adalah untuk mengambil larutan yang ada di sampel. Jadi ada beberapa contoh. Yang pertama ada dengan ukuran 10 sampai 100 mikroliter. Kemudian ada ukuran juga 20 sampai 200 mikroliter. Dan yang terbesar adalah dari 100 sampai 1000 mikroliter atau 1 ml. Jadi alat ini namanya horizontal gel electrophoresis yang berfungsi untuk melihat DNA hasil dari amplifikasi melalui gel agarose.
setelah gel agarosnya dibuat, kita masukkan dulu sisa elektroforesisnya ke dalam cairannya. Kemudian tuang gel agarosnya ke dalam. Kemudian setelah gel agarosnya sudah mengeras, kita bisa tarik sisa elektroforesisnya dan kemudian diletakkan di tempatnya. Lalu kemudian sampel bisa diletakkan di lubang-lubang yang telah dibentuk oleh sisa elektroforesis tersebut. Kemudian alatnya dicukur dan nanti dikaitkan dengan kabel-kabel yang akan dikaitkan oleh kutub positif dan kutub negatifnya. Lalu alatnya dihidupkan. Kemudian ditekan tombol mulai. Dan alat selanjutnya ada neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang gel agaros yang akan digunakan. Ditekan tombol on-nya. Setelah itu untuk menyamakan semuanya kita akan tekan tombol turn. Tetap di angka 00 gram. Lalu setelah selesai kita matikan. Jadi alat selanjutnya ada magnetic stirrer with hot plate. Jadi fungsi alat ini adalah untuk menghidupkan larutan. Jadi cara penggunaannya adalah dengan menghidupkan minyak sampai full di angka 7. Untuk on off mixingnya sesuai dengan ketentuan. Setelah selesai kita matikan dari on off mixing, kemudian dimatikan ke on off. Alat selanjutnya itu ada UV tag, yang dimana alat ini berfungsi untuk melihat DNA hasil dari elektroforesis yang nanti akan direkam melalui kamera yang ada di atasnya. Itu dengan cara tekan tombol powernya, lalu sembari menunggu kita bisa buka alatnya dan kita tarik, lalu kita masukkan hasil elektroforesis dari gel agaros tersebut. Kemudian kita tutup, lalu kita tekan tombol WL. Hingga hasilnya muncul nanti dan kemudian direkam lalu di-print. Jadi ini alat dari Kiaxel Advance dari Qiagen yang fungsinya untuk mengukur fragmen DNA hasil dari elektroforesis. Cara menghidupkannya ada tombol powernya di belakang. Kemudian setelah itu nanti akan terkoneksi di komputer dengan software dari Kiaxel Springer. Kemudian diklik, lalu masukkan user, masukkan passwordnya, kemudian alat siap digunakan.